Hello everyone. Jadi kali ini kita akan membahas soal layers di Photoshop dan kita akan coba langsung saja. Kita harus tahu fungsi-fungsi layers ini bagaimana, kemudian cara menggunakannya, kemudian bagaimana layers ini bekerja. So we have to know how it works. So kita langsung saja ke Photoshop, kemudian kita membuat sebuah canvas seperti video sebelumnya. Kalian sudah tahu kan cara membuat canvas itu sangat simple. Kalian bisa pilih file, ini mengulang sedikit. File new, kemudian pilih resolusinya, membuat size-nya. Ini saya menggunakan 1280 kali 720 dengan resolusi yang standar itu 72 pixels per inch. Kemudian untuk background contents, kalian pilih aja white, warna putih, kemudian 8 bit, kemudian ya ini mungkin sudah semuanya RGB. Ingat, kita bukan buat printing, bukan buat desain printing poster apapun itu, kita membuat RGB karena itu adalah untuk penggunaan web, YouTube, atau mungkin social media, social app, yaitu adalah kebutuhan screen itu RGB, kebutuhan untuk layar HP, monitor itu RGB. Kalau untuk CMYK itu untuk printing. Oke, langsung saja kita create. Nah, kemudian muncullah canvas dengan ukuran yang tadi 1280 kali 720 pixels. Kemudian untuk kalian bisa lihat di sini ada garis-garis grid. Kalian bisa hilangkan aja karena ini nggak terlalu penting. Nggak terlalu penting. Kalian bisa klik view, kemudian clear tracks. Kemudian, nah ini adalah canvas kita, canvas utama atau layer paling pertama. Jadi di sini adalah layer background di sini. Ini menandakan ada layer paling dasar, layer paling utama. Jadi untuk fungsi layer ini adalah kita menampung objek ke kanvas. Misalnya kita ingin menyisipkan gambar, dia akan tertampung di layers. Entah berapakah itu layer 1, 2, 3. Jadi ada urutannya, ada tingkatnya. Jadi ibaratnya itu seperti ada building, ada gedung, kemudian gedung bertingkat, misalnya tingkat 3, kita buat simple dulu ya, tingkat 3, kemudian layer paling dasar itu adalah background seperti yang terdapat pada panel kecil ini, itu adalah background. Kemudian kalau misalnya kita menyisipkan gambar, dia akan berada di layer atas, dia akan membuat layer baru, yaitu layer kedua. Jadi ini layer pertama, ini layer paling dasar. Kemudian misalnya kita ingin menyisipkan gambar. Nah, kita coba menyisipkan gambar ya ke canvas. Kemudian kita centang untuk konfirmasi. Kemudian gambar ini akan terletak pada layer kedua. Nah, jadi ini layer pertama yaitu background dengan warna putih. Kemudian layer kedua itu adalah foto atau gambar yang sudah kita sisipkan ke kanvas. Dia akan berada di posisi di atas kanvas atau di atas layer background, layer pertama. Jadi posisinya di layer kedua. Jadi ini di layer kedua. Kemudian misalnya kalian ingin membuat teks, misalnya pesawat misalnya. Pesawat misalnya kalian ingin membuat teks pesawat. Kita klik tools text. Kemudian pilih warnanya. Misalnya karena gambarnya warna hitam agak gelap kehijauan, kita coba membuat warna putih. Jadi pilih warna putih, seleksi warna putih. Kemudian kalian klik saja. Nah, kalian ketik misalnya pesawat. Kemudian konfirmasi, maksudnya klik centang. Kalau kalian sudah buat teksnya, sudah
apa itu ready to. Jadi kalau kalian sudah selesai klik teksnya, kalian tekan centang, kemudian kalian bisa lihat di panel sebelah sini layers. Di sini adalah layer text. Ini berada di urutan paling atas, yang artinya dia berada di lantai ketiga atau lantai paling atas di suatu gedung. Jadi misalnya kalian ingin membuat suatu objek kotak persegi panjang gitu, warnanya misalnya warna hijau tua. Jadi kita coba tes apakah kotak tersebut berada di layer paling atas. Kita buat shape tools. Jadi di shape tools ini kita pilih warnanya, warna hijau tua. Nah ini dia misalnya di hijau tua, kemudian kalian buat aja di sekitar sini, klik, tarik, memanjang persegi 4. Nah kemudian kalian bisa lihat setelah kita membuat suatu objek persegi panjang shape tools dengan warna hijau tua, dia akan berada di posisi teratas atau layer paling teratas. Dia akan membuat suatu layer baru, di mana layer ini berada di paling atas, yaitu di layer keempat. Jadi kalian bisa dilihat di sini adalah layer keempat paling teratas, rectangle 1 ya. Kemudian jadi bagaimana cara kita untuk memposisikan persegi panjang ini di belakang teks tapi di depan gambar. Jadi rectangle ini kalian bisa klik layernya, kalian geser ke bawah layer pesawat atau layer teks pesawat tersebut. Kalian klik, kemudian kalian geser. Nah, di bawah pesawat lihat garis biru ini. Nah, garis biru ini kalau di bawah layer pesawat artinya kita akan memposisikan layer kotak persegi hijau ini di bawah pesawat. Nah ini dia hasilnya. Ini adalah tutorial yang paling detail mungkin. Kemudian setelah itu kita bisa lihat hasilnya. Persegi panjang itu berada di belakang tulisan teks pesawat. Kenapa? Karena rectangle ini berada di layer ke 1, 2, 3, ketiga. Karena pesawat sekarang berada di layer keempat atau layer paling atas. Nah, kemudian kalian bisa adjust ini ukurannya. Kalian bisa ubah ukurannya seperti ini. Oke. Konfirmasi lagi, tekan centang. Nah, kemudian inilah dia. Jadi layer utama, maksudnya layer pertama itu adalah layer background, yaitu kanvas yang berwarna putih. Ini adalah layer pertama. Layer kedua adalah foto. Layer ketiga adalah shape berwarna hijau tua. Kemudian layer paling atas itu adalah pesawat. Jadi kalian nggak bingung misalnya kalian ingin seleksi, ingin menggeser, misalnya geser, gimana nih cara kalian geser kotak hijau ini. Jadi kalian bisa ke panel layers, kemudian kalian pilih rectangle 1, kalian klik dulu di layernya, kemudian kalian dekatkan mouse kalian geser. Itu cara memindahkan objek dengan gampang. Jadi kalian nggak salah-salah memilih objek. Misalnya kalian auto select. Jadi fungsi auto select ini kita nggak perlu
menyeleksi objek dari layers. Jadi kalian bisa langsung saja auto select. Jadi klik ini dulu, kemudian pilih auto select dua ini, oke. Kemudian kalian ingin menggeser gambar pesawat, kalian langsung pointernya itu masuk ke canvas, kemudian kalian langsung klik gambar ini, gambar pesawat, kemudian kalian bisa geser. Dan yang terseleksi pasti layer pesawat atau layer foto ini. Nah, kalau misalnya kalian ingin geser tulisan pesawat, kalian langsung saja, karena ini keadaan auto select, jadi kalian bisa langsung klik teks pesawat, kemudian kalian geser, dan panel layer tersebut menyeleksi layer pesawat. Nah, tapi kebanyakan masalahnya itu saking dempetnya tulisan pesawat dengan shape ini. Jadi kalian ingin klik shape, misalnya kalian ingin klik tulisan pesawat misalnya, tapi saking dempetnya kalian salah klik misalnya, jadi kalian malah ngeklik tulisannya padahal kalian ingin ngeklik shape-nya. Jadi itulah kegunaan layers. Kalian bisa klik pada layers untuk mengambil objek, menggeser objek. Jadi kalian bisa seleksi dulu di panel layers. Nah, misalnya kalian ingin geser shape-nya, shape warna hijau tua ini. Kemudian kalian klik di sini, karena pointernya ini kan berada di shape hijau. Kemudian kalian klik, tapi masalahnya yang terklik adalah teksnya. Nah, itu dia kalau pakai auto select. Jadi yang harusnya kalian menggeser kotak hijau ini malah yang terseleksi teks pesawat. Nah, biar nggak salah tekan, kalian bisa klik pada panel rectangle. Nah, jadi di panel rectangle terseleksilah rectangle 1, terseleksilah kotak warna hijau. Kemudian kalian bisa geser. Nah, tapi kalau misalnya kalian klik rectangle, kemudian kalian ingin geser tapi nggak sengaja pointernya dekat menyentuh teks pesawat ini, yang tergeser malah pesawatnya. Jadi bagaimana solusinya? Jadi solusinya adalah kita matikan auto select. Jadi jangan centang auto select. Kemudian kalian justru cukup mengandalkan panel layers seperti ini. Jadi kalian klik rectangle, jadi yang terseleksi adalah rectangle doang, karena auto selectnya off atau nggak dicentang. Jadi kalian dengan bebas mengklik di mana saja pointer kalian, mau di pointernya kalian nyentuh gambar pesawat ini atau di kanvas putih ini, kemudian kalian klik dan geser. Yang geser adalah rectangle-nya. Kemudian kalian mau klik di pesawat ini juga, yang geser adalah rectangle-nya. Kenapa? Karena auto select-nya off, kemudian layernya terseleksi rectangle. Jadi itu fungsi layers. Kita bisa mengetahui objek mana yang tersembunyi. Jadi misalnya ada lagi, misalnya ini. Jadi rectangle ini kita posisikan di layer kedua. Nah, di layer kedua. Jadi layer ketiga itu adalah gambar ini. Jadi misalnya nggak sengaja rectangle ini berada di, kalian geser, jadi ketimpa gambar pesawat. Jadi biar kalian tahu di mana rectangle itu berada, kalian bisa lihat di panel layers. Kemudian kalian bisa lihat di sini rectangle. Ternyata di rectangle ini berada di belakang pesawat ini. Jadi kalian bisa mengseleksi gambar rectangle di bagian panel layers. Kemudian kalian bisa geser saja.
Nah, itu fungsi layers. Jadi basicnya itu layers ini fungsinya sebagai lantai 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kemudian setiap gambar yang berada di kanvas Photoshop ini itu akan ditempatkan di sebuah layers. Jadi mau berapapun objek, dia akan terseleksi atau akan ditempatkan ke layer masing-masing. Jadi seperti membuat layer baru, layer baru. Di yang pertama itu seperti kita menginput atau menyisipkan gambar pesawat, dia akan membuat sebuah layer baru. Kemudian kita akan membuat teks dengan nama pesawat atau membuat teks apapun itu, dia akan berada di layer setelah layer pesawat. Dia akan membuat layer baru, kemudian diposisikan layer atas. Kemudian kalau kita ingin membuat suatu objek atau shape atau menyisipkan gambar lagi, dia akan menempatkan posisinya di layer selanjutnya, layer baru dan layer atas. Jadi seperti itu fungsi layer ya. Jadi sekian dulu tentang fungsi layer. Kalian bisa coba sendiri, kalian bisa coba mempraktekkannya sendiri. Oke, untuk tutorial kali ini sampai di sini dulu, dan sampai jumpa di tutorial selanjutnya.